warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan membawakan mengenai peran nutrisi dan juga vitamin terkait dengan imunitas dalam konteksnya dengan COVID-19. Ini adalah beberapa topik yang akan saya sampaikan pada presentasi hari ini. Yang pertama adalah konsep perubahan sistem imun yang terjadi pada proses menua yang dinamakan immunosenescence dan apa efeknya pada COVID-19. Yang berikutnya adalah terkait rekomendasi support nutrisi yang disarankan oleh ESPEN dalam konteks dengan COVID dan juga bagaimana kita memberikan support makro dan mikronutrien untuk pasien-pasien lansia kita dan pasien yang frail. Nanti saya juga akan menyampaikan beberapa evidence pendukung mulai dari studi pada in vitro, binatang maupun studi berskala besar yang berkualitas baik pada manusia. Seperti kita tahu bahwa COVID ini memberikan impact yang sangat besar untuk orang usia lanjut. Kalau kita lihat di gambar ini, pada usia 60 sampai ke atas, jadi di atas 60 tahun, itu meskipun persentase confirm case yang ditunjukkan di sini yang berwarna kuning itu semakin kecil, tapi kalau kita lihat case fatality rate yang ditunjukkan dengan bar yang berwarna merah itu semakin tinggi, semakin dengan bertambahnya usia. Angka yang di luar negeri ini konsisten dengan yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat laporan dari Satgas COVID ini juga menemukan hal yang sama. Jadi di atas 60 tahun, risiko mortalitas pada pasien usia lanjut dengan COVID ini lebih tinggi dibandingkan populasi usia lainnya. Pada gambar ini ditunjukkan bahwa yang meninggal pada populasi usia lanjut adalah 11,89%, namun data kami di RSCM terhadap 350 pasien usia lanjut yang dirawat karena COVID menunjukkan angka kematian yang lebih tinggi hingga 22%, yang menunjukkan bahwa impact COVID untuk populasi ini memang sangat besar. Kalau kita mempelajari apa yang terjadi pada tubuh kita ketika virus itu masuk, kita bisa melihat di gambar ini. Jadi virus SARS-CoV-2 tersebut, glikoproteinnya akan menempel di reseptor ACE2 yang ada di paru-paru kita. Tidak hanya di paru-paru, reseptor itu juga ada di saluran cerna. Oleh karena itu kita sangat sering menjumpai pasien COVID itu tidak hanya bergejala saluran nafas, tapi juga bergejala saluran cerna. Setelah masuk ke dalam tubuh kita melalui reseptor ACE2 itu, virus kemudian menginaktivasi interferon tipe 1. Interferon tipe 1 ini tugasnya sebagai memiliki properti clearance antivirus. Karena itu dinonaktifkan, maka virus ini bisa bereplikasi menjadi banyak sekali. Yang kedua yang akan terjadi adalah monosit dan makrofag di dalam tubuh kita akan banyak datang ke lokasi infeksi dan ini juga akan menginduksi serangkaian kaskade inflamasi yang seringkali akan menyebabkan badai sitokin yang terjadi pada seorang pasien yang terinfeksi COVID. Dan pada bagian akhir, nanti pada akhirnya sel B kemudian melalui sel plasma akan membentuk antibodi yang spesifik terhadap SARS-CoV-2 ini. Ini adalah apa yang terjadi pada tubuh kita ketika virus tersebut masuk dan menimbulkan serangkaian proses imun yang seharusnya terjadi pada seorang yang imunokompeten. Namun kita harus mengingat bahwa pada seorang usia lanjut ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi karena proses menua dan perubahan-perubahan ini menjadi lebih dominan apabila orang usia lanjut ini dalam kondisi yang frail. Tadi Dr. Purwita telah menyampaikan bahwa spektrum klinis seorang usia lanjut itu secara umum terbagi 3, yaitu mereka yang fit atau robust, dan di ekstrim yang lain adalah mereka yang frail, yaitu mereka yang mengalami berbagai macam perubahan di dalam tubuhnya yang menyebabkan menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan kematian. Kalau kita lihat di gambar ini, karakteristik dari proses menua yang terjadi pada seorang usila yang fit dan akan berlipat ganda pada usila yang full, terjadi proses-proses yang ada dalam kotak-kotak ini. Mulai dari disfungsi mitokondria, jadi perubahan di level mitokondria yang menyebabkan tubuh menjadi lebih tidak mudah melawan radikal bebas, lebih tidak mudah membuat antioksidan endogen, juga instabilitas genomik yang menyebabkan mutasi-mutasi di level seluler, juga perubahan epigenetik,
Jadi pada level DNA itu terjadi perubahan walaupun tidak menyebabkan perubahan coding DNA, tetapi perubahan-perubahan tersebut berkontribusi pada berbagai proses yang kemudian pada tingkat seluler dan tingkat organ menjadi menurun. Selain itu juga yang kotak paling kanan bawah akan terjadi perubahan sistem imun yang nanti akan dinamakan immunosenescence. Nanti akan saya sampaikan bahwa immunosenescence ini adalah umbrella term atau istilah yang general untuk menggambarkan perubahan sistem imun yang terjadi pada proses menua, namun pada seorang yang frail immunosenescence ini menjadi lebih-lebih lagi terjadi. Kalau sebuah atau suatu patogen masuk ke dalam tubuh kita, sistem imun kita itu akan melakukan 4 fungsi utama, dan akan saya sampaikan bahwa keempat-empatnya ini pada seorang usia lanjut akan berubah. Fungsi yang pertama adalah menciptakan barrier yang baik sehingga patogen itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Bariernya bisa barrier fisik, misalnya bikin mukus di saluran nafas, bikin mukus di saluran cerna, ini menjadi tidak baik lagi. Begitu juga dengan barrier biologis yang sama-sama gunanya untuk mencegah supaya patogen itu tidak bisa masuk ke dalam badan kita. Proses kedua setelah membuat barrier yang baik, sistem imun akan berusaha mengidentifikasi ini patogen apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Sistem identifikasi ini dimulai dengan sistem imunitas non-spesifik yang melibatkan berbagai macam sel imun, misalnya makrofag, monosit, dendritik, yang kemudian membuat suatu sistem pengenalan yang dinamakan pattern recognition receptor. Jadi ini akan mengenali pattern pada mikroba tersebut yang kemudian akan ditandai sebagai patogen dan kemudian akan dilawan dalam tanda kutip. Fungsi ketiga adalah mengeliminasi patogen. Jadi setelah tahu ini adalah patogennya dan sudah ditandai, kemudian tubuh kita akan berusaha untuk mengeliminasi patogen tersebut. Proses eliminasinya ada berbagai macam cara yang diupayakan oleh tubuh, mulai dari sel-sel fagosit yang akan keluar sampai bikin sel-sel natural killer cell dan juga membuat antibodi yang spesifik untuk patogen tersebut. Dan yang keempat adalah sistem imun dalam tubuh kita akan membuat memori yang menyebabkan apabila patogen tersebut nanti datang di waktu yang lain, kita sudah memiliki memori sehingga sistem imun ini akan dibangkitkan dalam waktu yang lebih cepat kalau patogen tersebut datang lagi. Tetapi sayangnya pada seorang usia lanjut terjadi berbagai perubahan baik pada sistem imun yang non-spesifik maupun yang spesifik. Kalau kita berbicara langsung pada konteks COVID-19, gambar ini menjelaskan dengan baik kenapa pada seorang usia lanjut itu angka kesakitan dan kematian akibat COVID itu menjadi lebih tinggi karena berbagai macam sistem spesifik maupun non-spesifik yang ada di dalam tubuh kita terganggu karena usia. Yang pertama, saya ingin menyampaikan di sini yang paling kiri ketika virus tersebut masuk melalui ACE2 reseptor. Jadi reseptornya sendiri jumlahnya tidak berkurang dan properti antiinflamasinya juga berkurang. Jadi reseptornya sendiri mempermudah virus tersebut untuk masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang berikutnya adalah tabel yang sebelah kiri yang menunjukkan perubahan-perubahan di sistem imun non-spesifik yang dinamakan inflammaging. Jadi pada seorang usia lanjut itu akan terjadi inflamasi derajat rendah yang terus-menerus, yang bukannya baik tetapi seringkali malah kontraproduktif. Jadi kalau kita lihat rincian di bawahnya, kemampuan untuk mengenali ini patogen apa, kemampuan untuk mengeliminasi patogen melalui pembentukan berbagai macam sel imun yang non-spesifik, itu menjadi terganggu semua. Dan lebih lanjut lagi, selain gangguan pada sistem imun non-spesifik, seorang usia lanjut juga akan mengalami gangguan pada sistem imun spesifiknya. Ini sebetulnya yang dinamakan dengan immunosenescence. Jadi pada seorang usia lanjut, kita lihat di sini ada perubahan rasio T/1 dibanding T/2 sehingga mudah sekali terjadi badai sitokin. Selain itu juga perubahan produksi sel CD4 dan CD8 yang menyebabkan antibodi yang dibentuk menjadi tidak efektif lagi. Di bagian bawah kita bisa melihat bahwa ini semua kombinasi antara inflammaging dan immunosenescence ini akan menyebabkan seorang usia lanjut menjadi lebih mudah mengalami badai sitokin, lebih mudah menunjukkan
menunjukkan kondisi inflamasi yang berlebihan, namun tidak mampu memberikan respon antiinflamasi yang sesuai, sehingga gejala dan kematiannya menjadi lebih tinggi. Pada orang yang dengan frail, jadi pasien usia lanjut yang frail, immunosenescence ini menjadi berlipat-lipat manifestasinya, sehingga ketidakmampuan untuk mengenali patogen dan membuat antibodi yang spesifik itu menjadi sangat dominan. Karena itu pada individu yang frail, mereka yang biasanya multipatologi, masalah ini menjadi sangat penting dan berkontribusi pada kematian. Kalau kita berbicara mengenai segitiga epidemiologi infeksi, di mana manifestasi infeksi itu sangat tergantung pada agent, host, dan environment. Ada sebuah konsep yang sangat penting dalam host, yaitu nutrisi. Konsep ini dinamakan nutritional immunology. Jadi pada konsep ini dinyatakan bahwa kebugaran seorang individu, seorang pasien itu sangat tergantung pada status nutrisi yang dimilikinya. Yang di sini ditunjukkan dengan lingkaran berwarna hitam. Bagaimana pasien tersebut makan, bagaimana mikroba di dalam ususnya itu akan membentuk status nutrisi yang ada pada pasien itu dan kemudian mempengaruhi kebugarannya. Dan ketika ada patogen yang masuk, inilah yang akan menjadi determinan apakah manifestasinya akan menjadi berat atau tidak. Seluruh sistem sel-sel imun yang ada dalam tubuh kita itu memiliki kepekaan terhadap nutrien-nutrien tertentu. Nanti pada saat sesi selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa tiap-tiap makro maupun mikronutrien telah terbukti pada berbagai penelitian in vitro, ternyata sangat besar pengaruhnya pada sel-sel imun yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi konsep nutritional immunology inilah yang menjadi dasar bahwa nutrisi adalah salah satu bagian penting yang tidak boleh dilupakan oleh klinisi selain pemberian tata laksana medikamentosa. Pada seorang pasien dengan COVID, terutama yang usia lanjut, masalah nutrisi ini menjadi sangat penting karena biasanya mereka punya komorbid yang banyak. Ada gangguan menelan, tadi ada sarkopenia yang sudah disebutkan oleh Dr. Purwita, ada malnutrisi, jadi sebelum sakit pun sudah malnutrisi. Selain punya risiko re-feeding syndrome yang tinggi. Malnutrisi yang sudah dibawa sebelum pasien tersebut dirawat, ditambah lagi nanti terjadi hospital malnutrition, di mana asupan yang diberikan oleh dokter di rumah sakit itu ternyata tidak dimakan oleh pasien dan menyebabkan hospital malnutrition, keduanya akan tumpang tindih dan menyebabkan masalah nutrisi ini menjadi semakin besar. Individu dengan gangguan kognitif susah untuk mengungkapkan masalah gangguan makannya, juga harus sendirian, dan bed rest untuk usia lanjut ini akan menghilangkan nafsu makan karena sedih, merasa sendirian, dan juga kemudian akan menurunkan massa otot. Ini semua berkontribusi pada malnutrisi pada pasien usia lanjut yang mengalami COVID. Pada sebuah penelitian di Cina disampaikan bahwa malnutrisi pada usia lanjut yang mengalami COVID ini adalah masalah yang nyata, karena hampir 57% pasien yang mengalami COVID ini ternyata menderita malnutrisi kalau terkait penelitian ini. Ini menjadi sangat relevan untuk dibicarakan di Indonesia karena kita melihat profil intake nutrisi baik makro maupun mikronutrien yang ada di populasi Indonesia ini ternyata banyak yang di bawah rekomendasi intake hariannya. Sebuah penelitian yang dilakukan di Yogyakarta yang sudah dipublikasi membandingkan antara nutrisi yang diasup oleh usia lanjut yang tinggal di rural dan di urban, melibatkan lebih dari 500 subjek di Yogyakarta, menunjukkan profil asupan nutrisi orang usia lanjut Indonesia adalah seperti ini. Kalau kita lihat di sini proteinnya ini pasti kalau sekitar 40-an ini pasti di bawah 1 gram per kilogram berat badan per hari. Ini didapatkan dari food recall 24 jam. Juga vitamin A, kemudian vitamin C dan vitamin D ini juga asupannya di bawah yang seharusnya. Kalau kita lihat di penelitian lain, penelitian Prof. Siti Setiati yang multisenter dari 13 rumah sakit terhadap
pasien usia lanjut yang berkunjung ke poliklinik, profil yang mirip bisa kita temukan. Jadi protein yang di asup itu hanya sekitar 77% dari yang seharusnya. Kemudian zinknya juga hanya 38% dari yang seharusnya. Vitamin A ini kalau kita lihat ini yang salah satu yang tercapai pada populasi usia lanjut kita, sedangkan vitamin yang lain misalnya E, C, dan D termasuk yang asupannya biasanya defisiensi. Jadi kalau melihat profil asupan makro dan mikronutrien ini tadi membicarakan malnutrisi, defisiensi berbagai makro dan mikronutrien yang ternyata berkontribusi pada sistem imun menjadi sangat relevan pada populasi usia lanjut di Indonesia. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai rekomendasi ESPEN, bagaimana kita mengelola seorang individu dengan COVID dan memberikan intervensi nutrisi yang sesuai. Ini adalah tabel algoritma yang disampaikan pada rekomendasi tersebut yang menunjukkan tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan dalam memberikan support nutrisi pada seseorang yang terinfeksi COVID. Yang pertama adalah kita perlu memeriksa atau melakukan screening malnutrisi. Tadi Dr. Purwita telah menyampaikan bahwa screening malnutrisi ini seharusnya menjadi bagian yang selalu kita lakukan pada seluruh pasien, baik yang ada di rawat jalan maupun rawat inap. Selanjutnya kita melakukan optimalisasi status nutrisi dan suplementasi dengan vitamin dan mineral, terutama pada mereka yang mengalami malnutrisi. Yang pertama saya akan membahas tentang screening tool yang direkomendasikan pada guideline ini. Di sini disampaikan bahwa screening tool yang direkomendasikan adalah MUST, yang ini bisa digunakan di berbagai setting, baik rawat inap maupun rawat jalan, juga nutrition risk screening yang bisa digunakan untuk setting rawat inap. Kalau kita lihat di sini tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Purwita bahwa kriteria malnutrisi dari GLIM yang harus kita cari adalah minimal 1 kriteria fenotip. Jadi apakah ada penurunan berat badan, apakah BMI-nya rendah, apakah muscle mass-nya turun, dan minimal 1 dari kriteria etiologik ini. Jadi kalau kita menemukan ini, kemudian kita harus melakukan asesmen nutrisi yang lebih lanjut. Tetapi saya kira kita semua dan sejawat semua mungkin tidak terbiasa menggunakan MUST dan NRS ini. Mungkin kita lebih sering menggunakan MNA dan MST yang lebih sering kita gunakan di rumah sakit kita. Kalau kita melihat systematic review ini yang sudah membandingkan aneka instrumen untuk screening nutrisi pada pasien COVID, meskipun masing-masing instrumen itu memiliki keunggulannya, tetapi di sini disampaikan bahwa tidak ada satu saja yang paling unggul di antara yang lain, sehingga penggunaan instrumen screening yang sejawat selama ini gunakan, apakah MNA atau MST, tetap dapat digunakan untuk melakukan screening malnutrisi pada pasien kita dengan COVID-19. Berikutnya adalah mengenai kebutuhan energi tadi yang telah disampaikan oleh Dr. Purwita yang 27 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan, terutama pada mereka yang memiliki multi komorbid. Juga kebutuhan protein yang minimal 1 gram pada seorang usia lanjut, dan kalau punya masalah terkait dengan penurunan berat badan, kemudian risiko infeksi yang lebih berat dan lain-lain, protein ini perlu kita naikkan lebih dari 1 gram per kilogram berat badan. Dari banyak penelitian in vitro ditemukan bahwa banyak jenis-jenis protein itu yang berfungsi membantu sel-sel imun untuk bekerja lebih baik. BCAA, arginin, dan glutamin diantaranya itu sangat penting untuk membantu baik imunitas non-spesifik maupun imunitas spesifik yang bekerja pasca patogen masuk. Sedangkan kalau studi intervensi pada manusia, saya belum menemukan yang spesifik pada infeksi saluran nafas, tetapi pada penelitian yang cross-seksional dikatakan bahwa pada pasien yang akan dilakukan atau pada individu yang akan dilakukan vaksin influenza, total protein statusnya sedikit lebih rendah pada yang non-responder.
Ini sebetulnya tidak terkait benar dengan kesembuhan COVID, tetapi temuan dari penelitian ini menyampaikan bahwa nutrisi selain berkontribusi pada infeksi, juga mungkin ada perannya terhadap respon terhadap vaksinasi. Berikutnya terkait dengan lipid yang juga direkomendasikan dengan rasio 30/70, perbandingannya dengan energi, atau 50/50 pada pasien yang mendapatkan ventilasi mekanik. Dan di sini disajikan bahwa omega 3, omega 6 itu memiliki efek pada inflamasi, mediator proinflamasi, meskipun kita lihat belum ada RCT pada manusia yang bisa membuktikan bahwa suplementasi lipid tertentu itu bisa membantu pada infeksi pernafasan yang disebabkan karena virus. Mungkin ini juga salah satunya karena COVID ini termasuk baru, sehingga RCT yang khusus terkait tentang topik ini belum banyak. Di diagram ini secara skematik bisa menggambarkan bahwa macam-macam mikro maupun makronutrien itu berkontribusi pada mulai dari mencegah replikasi virus, memperbaiki inflamasinya sendiri, memproduksi enzim antioksidan, dan juga menekan stres oksidatif. Jadi masing-masing dari mikronutrien, nanti akan saya sampaikan jenis-jenis vitamin yang berkontribusi pada sistem imun, itu secara in vitro sendiri-sendiri atau bersama-sama berkontribusi pada imunitas non-spesifik maupun spesifik. Di rekomendasi SPEN ini disebutkan kalau subjeknya itu malnutrisi, pemberian suplemen vitamin dan mineral itu menjadi perlu kita berikan. Terkait dengan rekomendasi ini, kemudian akan disajikan bagaimana bukti dari penelitian observasional maupun suplementasi in vitro, kemudian pada binatang dan juga pada manusia, dan ada pada beberapa vitamin yang sudah dalam bentuk systematic review untuk menunjukkan bahwa setiap makro dan mikronutrien ini memiliki manfaat yang besar untuk sel imun. Vitamin A misalnya, jadi pada studi in vitro ini dikatakan sangat berperan pada maturasi dan diferensiasi sistem imun non-spesifik. Sayangnya, 2 meta-analisis pada anak-anak tidak dapat membuktikan efeknya pada pencegahan infeksi saluran nafas bagian bawah. Nanti kita lihat 2 meta-analisisnya pada anak yang tidak mendapatkan hubungan antara suplementasi vitamin A ini dengan outcome pada respiratory tract infection. Yang menarik di sini disampaikan bahwa diduga respon terhadap suplementasi itu sangat dipengaruhi pada status vitamin A sebelumnya. Jadi apakah pasien atau orang yang bersangkutan sudah memiliki vitamin A yang cukup atau tidak, itu sangat mempengaruhi hasil akhir dari suplementasi yang diberikan. Ini mungkin yang menjadi salah satu yang harus kita pertimbangkan, bahwa kebutuhan mikronutrien pada orang yang sehat sebelum sakit pun itu juga harus kita penuhi, karena ternyata ini yang salah satu berkontribusi pada nanti ketika pasien tersebut sakit. Ini beberapa systematic review yang sayangnya pada anak-anak belum saya temukan atau belum ada pada usia dewasa maupun usia lanjut, dan kedua meta-analisis ini tidak dapat membuktikan manfaat vitamin A untuk pencegahan maupun pengobatan respiratory tract infection pada anak-anak. Yang berikutnya adalah vitamin D. Ini sesuatu yang cukup sering dibahas juga, karena kita tahu bahwa vitamin D ini memiliki hubungan yang istimewa dengan sel T dan juga dengan imunitas non-spesifik lainnya. Karena selain tadi terkait dengan sel T dan juga imunitas non-spesifik, vitamin D itu ternyata juga mengikat reseptor ACE2 itu, sehingga virus yang masuk ke dalam tubuh itu potensial bisa berkurang apabila reseptor tadi diisi oleh vitamin D yang disuplementasikan. Berbeda dengan vitamin-vitamin lainnya, vitamin D ini karena sebetulnya merupakan hormon, penelitian-penelitian terkait efek vitamin D untuk infeksi ini cukup banyak dan sudah ada systematic review dan meta-analisisnya. Systematic review dari Charan ini meliputi 3 penelitian, tetapi 2 pada anak-anak dan 3 pada dewasa, yang melalui analisisnya yang
pada dewasa menyebutkan bahwa bisa gejala respiratory tract infection pada yang diberi suplementasi vitamin D lebih cepat sembuh dibandingkan yang tidak. Kemudian systematic review yang lain yang lebih banyak dari 11 studi juga mendapatkan hal yang serupa. Jadi di sini disebutkan bahwa pemberian suplementasi vitamin D yang daily dose itu lebih besar efeknya dibandingkan apabila tidak diberikan harian. Dan yang menarik di systematic review ini dilakukan analisis subgrup dan ternyata pada mereka yang vitamin D-nya itu sudah cukup sebelum suplementasi itu diberikan, itu efeknya ternyata lebih baik dibandingkan yang vitamin D-nya kurang sejak awal. Karena itu menjadi salah satu pertimbangan kita sama dengan vitamin A tadi, bahwa dalam keadaan sehat pun kebutuhan mikronutrien ini harus kita perhatikan. Penelitian kami yang lain tentang alfa kalsidol, ini suplementasi vitamin D aktif dalam bentuk alfa kalsidol setengah mikrogram selama 90 hari, terdapat perbedaan beberapa parameter imunosenescence yang ternyata tidak terkait dengan status frail-nya. Artinya baik mereka yang fit, pre-frail maupun frail mendapat manfaat yang baik dengan suplementasi alfa kalsidol ini. Selain outcome yang imunitas ini juga diamati pada penelitian ini outcome klinisnya, yaitu risiko terjadinya infeksi saluran nafas bagian atas yang juga menurun pada kelompok yang mendapatkan alfa kalsidol, yaitu vitamin D aktif. Vitamin C pada sisi lain yang selama ini dikenal sebagai antioksidan yang klasik, dikatakan pada sebuah RCT pada usia lanjut tetapi kualitasnya tidak terlalu baik dan pada subjek yang tidak banyak bisa memperbaiki respiratory condition pada orang dengan pneumonia yang tinggal di panti jompo. Sedangkan systematic review-nya pada usia dewasa itu inkonklusif karena meskipun ada beberapa RCT mengenai vitamin C ini, tetapi kualitasnya belum baik, sehingga ini merupakan salah satu kesempatan juga untuk melakukan penelitian terkait hal ini. Sedangkan pada anak-anak efeknya sudah lebih tampak pada meta-analisisnya. Vitamin E berikutnya yang juga berperan pada maturasi dan fungsi sel dendritik, ini pada sebuah RCT dikatakan bahwa insiden pneumonia-nya lebih rendah pada orang yang mendapatkan suplementasi vitamin E 200 internasional unit per hari. Jadi ini juga belum ada, masih sangat terbatas RCT-nya dan terutama pada usia lanjut dan frail itu belum ada. Berikutnya juga zinc yang kita tahu akhir-akhir ini banyak disampaikan berperan dalam imunitas. Dikatakan bahwa zinc ini penting untuk pertumbuhan seluler dan diferensiasi, dan pada pasien yang meninggal karena pneumonia itu yang zincnya rendah itu lebih banyak yang meninggal dibandingkan yang zincnya normal kadarnya di dalam darah. Dan pada RCT ditemukan bahwa suplementasi 13,3 mg zinc ini bisa mengurangi durasi common cold, meskipun pada infeksi paru yang lebih lanjut, termasuk infeksi paru karena virus, evidensinya belum banyak. Yang lain yang potensial adalah probiotik dan prebiotics, yang juga merupakan salah satu yang potensial digunakan, meskipun pada COVID ini belum banyak RCT yang dilakukan terkait hal ini, karena kita tahu bahwa terdapat gut lung axis. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, reseptor ACE itu juga ada di saluran cerna, dan juga sistem imun yang ada di saluran cerna dan saluran nafas itu saling terkait. Karena itu pemberian probiotik dalam jumlah yang lebih dari biasanya itu diduga dapat memperbaiki juga sistem imun pada infeksi saluran nafas, meskipun dalam RCT kita belum dapat menemukan bukti tersebut. Rekomendasi penggunaan beberapa mikronutrien, misalnya vitamin A, B6, B12, C, dan E, disarankan bahwa paling tidak memberikan 100% kebutuhan hariannya. Jadi jangan sampai mengalami defisiensi atau insufisiensi untuk
vitamin-vitamin ini, meskipun tadi kita lihat bahwa RCT-nya memang masih sangat terbatas. Untuk vitamin C disarankan adalah daily intake-nya 200 mg per hari untuk yang sehat, dan pada yang sakit bisa lebih tinggi, sedangkan vitamin D sampai 2000 international unit per hari. Tadi pada systematic review yang mendapatkan hubungan suplementasi vitamin D dengan infeksi saluran nafas, itu rata vitamin D yang diberikan adalah 1600 international unit per hari. Jadi kira-kira sekitar itu kebutuhannya. Sedangkan yang zinc disarankan 8 sampai 11 mg per hari, dan juga omega 3 250 mg per hari. Kembali lagi ke hasil tadi yang kita lihat bahwa gambaran profil nutrisi baik makronutrien maupun mikronutrien orang Indonesia itu ternyata banyak yang defisiensi untuk asupan hariannya. Ini menjadi perhatian penting kita para klinisi untuk memperhatikan bahwa dalam keadaan sehat, terutama lagi pada keadaan sakit, ini kebutuhan masing-masingnya protein, vitamin E dan C dan D itu harus kita perhatikan agar pada saat pasien tersebut sakit atau terinfeksi, sel imunnya dapat teraktivasi dengan optimal. Ini tadi yang kurang. Jadi kalau kita lihat di sini hanya vitamin A saja yang tercukupi, konsisten dengan penelitian yang di Yogyakarta tadi. Berikutnya adalah untuk mereka yang sudah dirawat, disarankan pada rekomendasi ini untuk mereka yang masih di bangsal, screening malnutrisi tadi kita lakukan, kemudian kita berikan suplemen nutrisi baik oral atau enteral atau parenteral sesuai kebutuhan. Sedangkan kalau pasien di ICU, awalnya kita tentukan dulu protein dan energi targetnya berapa, kemudian kita utamakan enteral feeding apabila mampu. Dan setelah pasien kembali ke bangsal untuk rehabilitasi kembali, kita harus menilai kembali apakah ada disfagia dan kemudian mengatur kembali akses makannya akan dari mana. 1 menit. Kesimpulan dari presentasi saya adalah nutrisi ini sangat penting untuk memperbaiki respon imun terhadap infeksi virus dan imunosenesens. Juga malnutrisi yang pre-eksis sebelum yang bersangkutan sakit itu sangat sering kita temukan, terutama pada pasien yang frail, dan kecukupan makro maupun mikronutrien ini sangat penting dan harus kita perhatikan, terutama untuk kecukupan protein, vitamin C, D, dan zinc. Dan masih diperlukan banyak penelitian berkualitas baik lain untuk menunjukkan sebetulnya berapa dosis yang benar-benar bermanfaat dan durasi pemberian yang efektif untuk pencegahan maupun pengobatan infeksi saluran nafas. Sekian presentasi saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.